Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saudara, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar topik tentang duka cita akan berubah menjadi kemenangan. Mungkin hari ini ada duka cita, ada kesedihan, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya rindu kita akan belajar saudara, bahwa di dalam Tuhan duka cita itu akan berubah menjadi kemenangan. Allah akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam hidup ini selalu akan ada masalah, persoalan, duka cita, dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengubah itu saudara. Tuhan akan bertindak dan mengubah segala beban persoalan kita menjadi satu kemenangan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif sehingga kita menemukan apa maksud firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga gampang untuk saudara pahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 16 mulai ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya pada saat-saat terakhir. Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya akan mengalami situasi duka cita. Tentu saja ini menunjuk kepada bagaimana dia akan mengalami penghukuman, bahkan sampai kepada akhirnya dia naik ke sorga. Dia bangkit naik ke sorga dan kemudian dia datang kembali. Itu yang dia tegaskan di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat lagi mereka akan mengalami duka cita oleh karena dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan lalu mati, dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Itu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya sudah dia tegaskan. Tetapi prinsip-prinsip yang saya mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara, adalah bahwa dalam duka cita yang dialami oleh murid-muridnya pada masa itu, pada waktu itu, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Yesus yang juga saya mau kita renungkan bersama dan aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa di saat ini juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada berbagai hal, kesedihan, duka yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam kesedihan dan duka itu, saya rindu kita merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga kita akan kuat menghadapi segala situasi, segala kesedihan, segala duka, segala masalah dalam kehidupan kita. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, bahwa berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang duka, berbicara tentang kesedihan, yang pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, adalah ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Prinsip pertama yang ditegaskan oleh Yesus di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat saja kamu akan mengalami duka cita karena kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi dia juga tegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya mereka akan berduka karena mereka tidak melihat Yesus lagi, karena Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalibkan, dan kemudian akan mati dan dikuburkan. Dan itu mendatangkan duka cita yang mendalam bagi mereka setelah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus juga menegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya apa, saudara? Bahwa duka cita yang mereka alami itu sifatnya hanya sementara, itu sifatnya hanya sebentar. Yesus rindu mereka sadar akan hal itu supaya mereka menghadapinya dengan cara yang benar, supaya mereka menjalaninya dan meresponinya, menyikapinya dengan cara yang benar ketika semuanya itu nanti terjadi. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa segala duka yang akan mereka alami itu sifatnya hanya sementara. Itu juga yang hari ini saya rindu kita renungkan, saudara. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, persoalan, keberatan hidup, atau apapun yang saudara alami sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada Tuhan yang menjamin kita.
Hari ini dia menjamin bahwa segala duka yang kita alami, segala kesedihan kita yang kita alami, itu hanya akan sementara, saudara. Itu hanya akan sebentar. Segala masalah, duka cita, kesedihan yang saudara alami itu sifatnya hanya sementara. Supaya kita bersikap benar dalam menghadapi duka cita itu, supaya kita bersikap benar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesedihan dan sebagainya. Hari ini adakah saudara yang sedang menghadapi masalah di dunia kerja saudara, dalam bisnis saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam hal apapun itu? Dengar saudara, kalau hari ini saudara tetap bertindak, tetap melangkah, tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, ada jaminan firman Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa yang menjamin bahwa itu sifatnya hanya sementara. Duka cita, kesedihan, masalah, persoalan yang saudara alami itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Hari ini saudara, saya rindu setiap kita, setiap saudara, mungkin ada beban masalah dalam kondisi seperti ini, ada kesulitan yang saudara alami. Mari pegang janji firman Tuhan ini, bahwa ini hanya sebentar. Akan ada Tuhan yang membela, akan ada Tuhan yang bertindak. Ketika kita tetap melangkah, menyikapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, maka kita akan melihat Tuhan akan mengubah segalanya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak paham, saudara, bahwa ini semuanya hanya akan sebentar. Masalah, persoalan, duka dan sebagainya yang saudara alami hanya akan sebentar. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, maka saudara akan bereaksi, bersikap dan bertindak salah, dan itu akan memperbanyak duka, itu akan mempersulit, dan itu akan memperdalam kesedihan. Tapi jika kita tahu bahwa ini sifatnya hanya sementara, dan kemudian kita sikapi dengan benar, maka hal kedua yang akan terjadi, saudara, kita akan lihat bersama. Hal kedua yang akan kita alami jika kita sadar bahwa ini semuanya sifatnya sementara. Ayat 20 dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, ada persoalan. Kamu akan berduka cita atas semua itu. Tetapi lihat saudara, kalau kita sadar bahwa itu hanya sebentar dan kita sikapi semuanya dengan benar, maka tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata firman Tuhan. Yesus yang berjanji, saudara. Yesus yang menegaskan bahwa duka cita, kesedihan, persoalan, keberatan yang mungkin kita tanggung, kita alami hari ini, itu akan berubah menjadi sukacita karena Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Jadi hal kedua yang perlu kita sadari tentang duka cita hidup, masalah hidup, saudara, bahwa itu akan Tuhan ubah. Allah sanggup mengubah itu. Allah sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Air mata saudara hari ini, Allah sanggup ubah itu menjadi sukacita, menjadi tawa, menjadi kegirangan. Karena Tuhan akan lakukan mujizat, mengubah duka cita saudara. Sungguh luar biasa, saudara, jaminan firman Tuhan. Hari ini apapun yang saudara alami, firman-Nya menegaskan bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Hadapi dengan benar, hadapi dengan benar, dan kemudian akan tiba waktunya Dia akan ubah itu semua menjadi sukacita. Ya, mungkin hari ini mata saudara berderai air mata oleh karena duka cita, tapi tetaplah bersikap benar, bertindak benar, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan ubah semuanya menjadi sukacita ketika tiba waktunya. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang ketiga yang Tuhan tegaskan adalah bahwa hari ini mungkin masih ada dalam duka. Hari ini mungkin masih ada dalam kesedihan. Hari ini mungkin masih ada dalam beban. Tetapi jika kita paham
bahwa semuanya itu sifatnya sementara, bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya, dan kita sikapi semuanya dengan benar, kita hadapi semuanya dengan benar, maka ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Hari ini saudara sedang berduka, berdoalah. Hari ini bebanmu berat, berdoalah. Hari ini engkau menangis, engkau sedih dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, itu wajar, tetapi tetaplah berdoa. Hari ini sepertinya tidak ada harapan lagi, sehingga hatimu hancur-hancuran. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena semuanya ini hanya sementara, saudara. Dan Tuhan akan mengubah duka cita ini menjadi sukacita. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi situasi kondisi kehidupan saudara? Baik di tengah keluarga, adakah masalah yang begitu berat, begitu rumit di tengah keluarga saudara? Baik dalam ekonomimu, adakah masalah begitu berat, ekonomimu hancur-hancuran hari ini? Mungkin engkau terlilit utang hari ini. Ataukah dalam bisnismu hancur hari ini saudara? Semuanya serba sulit. Dengar, hadapi semuanya dengan benar, tetaplah berdoa. Karena apa saudara? Karena semuanya itu hanya akan sementara. Ada waktunya Tuhan akan ubah itu semua saudara. Bahkan ada waktunya saudara akan melihat Bapa menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang memberi semangat, memberi motivasi yang kuat bagi kita. Dan ini bukan hanya sekedar motivasi saudara, ini janji firman Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Ketika engkau mengalami janji firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengubah kehidupanmu, dan Tuhan jawab engkau ketika engkau menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka saya rindu mendengar kesaksian saudara. Saya rindu saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan ini, di mana sekalipun bebanmu berat, engkau hadapi karena engkau sadar bahwa ini hanya sementara. Lalu kemudian engkau tahu bahwa Tuhan akan mengubah semuanya sehingga engkau tetap berdoa, dan kemudian akhirnya doamu dijawab Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah menghidupi firman Tuhan ini dan mengalami janji firman Tuhan ini saudara, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan sebelum sebentar lagi kita akan berdoa bersama, mari buat komitmen dalam hidup saudara bahwa saudara akan tetap menghadapi segala situasi dengan benar. Bahkan saudara akan tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena semuanya, keberatan, kesulitan, duka cita, kesedihan, masalah yang saudara alami, itu hanya sementara. Tuhan sanggup mengubah itu semua, dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan saudara, menjadi berkat bagi setiap saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai.
Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama-Nya, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh.
Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dokter, para medis semuanya Tuhan. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang bagi anak-anak-Mu, untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang begitu manis, Bapa yang baik, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus yang saat ini sudah pensiun. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya panggil kami Tuhan kiranya memberkati serukan buat anak-anak, mungkin ada anak-anak yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, ulurkan tangan bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa, nyatakan mujizat, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Yesus yang haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memiliki nama yang gemarku ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu nama yang masalah begitu indah indah, yang menjadi masalah kehidupan mereka? nama yang sanggup Mengangkat segala beban dan dosa dalam nama yang begitu manis, Bapa yang baik, saat ini nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus.
Kalau saudara saat ini rindu berlangganan renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati oleh program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara untuk informasi lebih lanjut silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Di hadapan tahta-Mu ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat
hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya,